A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan masih bisa menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, itu anak-anakku. Kemarin kita sudah belajar ya tentang akidah akhlak, tentang menghindari sifat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang menghindari sikap durhakanya seperti apa ya. Sebagaimana kedudukan orang tua ini sangatlah tinggi ya, terutama seorang ibu itu sangat tinggi ya, bahkan dikatakan derajatnya ini lebih tinggi daripada seorang ayah ya. Bukan berarti kita hanya hormat kepada seorang ibu, namun juga hormat kepada seorang ayah ya, karena bagaimanapun orang tua kita ini yang memberi kita makan ya, yang memberi kita kebutuhan dan bisa merawat kita, menjaga kita dari kecil sampai besar ya. Lalu yang harus diingat adalah jangan pernah sekali-kali kita yang namanya berkata kasar kepada kedua orang tua, membentak dan lain sebagainya. Di Al-Quran ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik ya. Jadi jangankan untuk berkata kasar ya, membentak dan lain sebagainya, bahkan berkata pun itu tidak diperbolehkan ya, karena dalam agama Islam ya, Allah sudah berfirman di dalam suratnya. Baik ya, selanjutnya ya, kita akan belajar mengenai menghindari sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an ya. Kan'an ini ya, mungkin anak-anakku sudah tahu Kan'an siapa ya. Kan'an itu adalah anak dari nabi kita, yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini dikaruniai 4 orang anak ya, 4 orang anak ya, dan semuanya adalah seorang laki-laki. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafits, dan yang terakhir itu Kan'an. Nah, jadi ketika peristiwa banjir besar, Kan'an ini tewas atau Kan'an ini meninggal ya, bersama orang-orang kafir. Mengapa? Karena Kan'an ini tidak bisa mendengarkan apa kata orang tuanya ya, bahkan Kan'an ini durhaka kepada ayahnya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya. Kan'an ini tewas karena ia ini termasuk ke dalam orang-orang yang kafir dan durhaka kepada ayahnya ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu adalah ayahnya dari Kan'an ya. Jadi Kan'an tidak mendengarkan apa kata ayahnya ya. Dan Kan'an ini menolak ikut untuk naik bahtera yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam ya. Jadi ketika itu ya, ketika di zaman Nabi Nuh ya, kita sudah pernah bercerita ya, bahkan banyak ceritanya ya, sudah sering mendengar ya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu terjadi yang namanya banjir bandang ya, atau banjir besar ya. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam membuat suatu bahtera ya, suatu bahtera. Kalau sekarang itu dibilangnya suatu perahu, cuman bedanya kalau bahtera ini ukurannya besar seperti itu ya. Yang pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah ya, diberi peringatan oleh Allah bahwasannya akan ada atau akan datang banjir bandang ya. Padahal ketika itu di tempat yang Nabi Nuh alaihissalam tinggal itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang namanya hujan ya, hanya panas kering ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membuat sebuah bahtera atau sebuah perahu besar ya, untuk menyelamatkan diri berikut dengan pengikut-pengikutnya yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang mau mendengarkan perkataan dari Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah ya. Yang pada saat itu ya, singkat cerita ya, ketika
banjirnya telah datang, ya Nabi Nuh alaihissalam ini menyuruh para pengikutnya serta anak-anaknya, keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Ya, tapi pada saat itu Kan'an berkata, ya ketika diajak oleh orang tuanya yaitu Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki bahtera, ya Kan'an ini berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Ya maksudnya adalah saya ini mau berlindung ke gunung yang memang melindungi saya dan tidak akan terkena air bah. Ya, namun apa yang terjadi? Kan'an akhirnya tidak selamat dan tenggelam. Padahal ia sudah naik ke puncak gunungnya. Memang puncaknya itu paling puncak. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam memanggil dengan seruan, atau Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, anakku, naiklah bersama kami. Namun Kan'an ini mengira akan selamat dengan naik ke puncak gunung. Lalu Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya Kan'an dengan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itu yang benar. Ya, janji Engkau itulah yang benar. Maksudnya janji Allah. Ya, Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya, ya. Allah itu adalah suatu hakim yang seadil-adilnya. Sebagaimana dituliskan dalam Quran surat Hud ayat 45. Ya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam ini memang bermohon kepada Allah, ya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya, yaitu dengan terusan ayat, yaitu Quran surat Hud ayat 46. Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Ya. Namun ketiga putra Nabi Nuh alaihissalam yang lainnya ini selamat, ya. Sam, Ham, Yafid, ya selamat karena menurutnya perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, perkataan ayah mereka. Dan masih banyak juga dari pengikutnya memang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, ya. Bukan hanya anaknya, bukan hanya keluarganya, tapi ada juga pengikutnya yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya janganlah sekali-kali kita ini durhaka kepada kedua orang tua, mau itu ayah, mau itu ibu, ya. Kenapa? Karena ketika kita durhaka, ya, belum tentu kita itu bisa selamat di dunia, apalagi di akhirat. Ya, nauzubillah, ya. Jangan sampai anak-anakku seperti itu. Ya. Ada suatu kisah, ya. Di sini kita akan kisah berhikmah, ya. Di suatu pengadilan, ya, atau di suatu hari, ya, yang berada di suatu pengadilan berdirilah seseorang yang bernama Hizan al-Fuhaidi. Ya. Dia ini mengucurkan air mata yang sangat deras dan ia berbicara kepada saudaranya. Namun perseteruan, ya, atau perdebatan, ya, atau perdebatan secara omongan, ya, itu tersebut bukan karena masalah harta ataupun hal lainnya, tapi ia berdebat dengan saudaranya karena masalah hak perawatan orang tuanya. Ia kalah mengenai hak perawatan ibunya yang sudah tua. Ya, jadi Hizan al-Fuhaidi ini berusaha gimana caranya dia menang dan bisa merawat kedua orang tuanya. Ya, sebenarnya Hizan ini sejak lama tinggal bersama ibunya. Ya, ia menjaga, ia merawatnya dengan baik. Ya, namun suatu waktu datanglah adiknya yang tinggal di kota untuk membawa ibunya agar tinggal bersamanya. Adiknya ini beralasan jika segala fasilitas di kota jauh lebih baik daripada di desa. Ya, sementara itu Hizan menolak dengan alasan bahwa ia selama ini mampu menjaga ibunya. Ya, lalu perdebatan ini berlanjut hingga ke pengadilan. Ya, sidang demi sidang dilalui, ya, bahkan hakim meminta agar sang ibu dihadirkan di tengah majelis. Lalu kedua saudara ini, ya kakak beradik ini pun membopong sang ibu yang telah renta, yang memang sudah sakit. Lalu hakim bertanya kepada ibu tersebut, siapakah yang lebih berhak tinggal bersamamu? Ya, hakim itu berkata, ya, menanyakan kepada si ibu tersebut. Lalu ibu tersebut memahami, lalu menjawab sambil menunduk ke Hizan, ya, ini mata kananku. Kemudian menunjukkan kepada adiknya, ini mata kiriku. Nah, lalu hakim berpikir sejenak dan memutuskan bahwa hak perawatan sang ibu kepada adik Hizan berdasarkan kemaslahatan bagi ibu tersebut. Ya, betapa mulia air mata yang dikucurkan oleh Hizan. Ya, jadi ketika itu Hizan ini kalah. Ya.
dan tidak bisa merawat ibunya. Namun air mata penyesalan ini karena tidak dapat merawat ibunya ketika telah menginjak usia lanjut. Ya, jadi Hizan ini merasa menyesal ketika tidak bisa merawat ibunya. Ya, jadi sampai segitunya ingin merawat ibunya, ya. Dan karena Hizan ini tahu, ya, dengan berbakti kepada orang tua, ya, itu membawa keberkahan. Ya, namun ya apalah daya ya, ketika tidak bisa ya maka disitulah ada yang namanya tangis penyesalan. Jadi memang sangat menyesal sekali karena tidak bisa merawat sang ibu. Itu saja ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Kita sudah belajar ya, dari kemarin kita sudah belajar membahas masalah menghindari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Ya, baik, untuk selanjutnya, ya, karena kita sudah selesai membahas di bab ini, boleh anak-anakku mengerjakan di sini. Dibuka bukunya halaman 50. Di sini ada tamrinat, ya. Di halaman 50. Dari halaman 50 ini, ya, ada tamrinat, ya. Itu ada nomor 1 sampai nomor 10, bagian A dan bagian B, nomor 1 sampai 5. Nah, itu boleh anak-anakku dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Untuk bagian B-nya silahkan ditulis di buku tulis atau di kertas lembar, ya. Itu kalau tidak muat. Ya, tapi alangkah baiknya coba tulis di kertas lembar. Ya, tulis di kertas lembar bagian B-nya. Ya, nanti ketika dikoreksi, jadi kertasnya nanti diselipin di buku ini. Kertasnya diselipin di buku di tengah ini. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana yang sudah bagaimana? Ya, yang sudah disimpan saja. Yang sudah disimpan, nanti sewaktu-waktu ketika Bapak minta mengumpulkan bukunya, ya kalian sudah mengerjakan. Seperti itu. Ya. Nah, bagi yang sudah mengerjakan, boleh silakan nanti cukup disimpan aja. Pak, perlu gak untuk difoto? Ya, tidak usah difoto, ya. Karena nanti tidak dicek gitu. Kalau difoto ini kan tidak sekalian dikoreksi. Ya, nanti dikoreksinya ketika Bapak sudah meminta dikumpulkan bukunya, ya di situ nanti baru dikoreksi gitu. Jadi dikerjakan saja, ya, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, ya seperti yang kelas-kelas lainnya, ya, setelah kalian selesai menonton ini, itu sudah mengikuti pembelajaran, silahkan tulis absensinya di kolom komentar, ya. Jadi di kolom komentar itu kalian tulis absensi. Absensinya ditulis nama beserta kelasnya, itu sebagai bukti kehadiran serta kalian telah mengikuti pelajaran tersebut, ya, pelajaran ini. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.